Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga. Mari kita buka sama-sama ya. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat mulai. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyimak bersama-sama dari ayat 4 sampai yang ke-14. Rasul Paulus berkata demikian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, ini CV-nya, ya, portofolionya Rasul Paulus nih, ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, hari ini kita mau bicara tentang impian Kristus bagiku. Apa impian Kristus bagi saya? Ya, bagi hidupku, bagi hidup saya. Rasul Paulus membuka Filipi pasal yang ketiga dengan mengedepankan mengenai portofolionya, bukan untuk dengan maksud sebagai kesombongan, tidak saudara. Justru dia ingin mengontraskan dengan apa yang dia alami saat itu. Dia berkata apa? Kalau ada orang mau sombong-sombongan, kira-kira begitu kalau saya pakai bahasa sekarang ya, bahasa yang lebih mudah. Kalau ada orang mau sombong-sombongan, kalau ada orang mau coba mau angkat portofolio dirinya, aku lebih lagi loh. Ya, aku disunat pada hari ke-8, orang Ibrani asli dan sebagainya. Saudara, dengan mengangkat status ini, itu berarti dia sedang mengangkat dirinya bahwa dia adalah bangsa Israel asli, orang Israel asli, dan itu saudara, itu nilainya sangat tinggi pada saat itu. Ya. Statusnya tinggi. Banyak orang Kristen masih seperti ini hari ini. Sama saudara. Ya, banyak orang Kristen masih sering bangga dengan apa yang ada dalam dirinya hari ini maupun masa lalunya. Betul enggak? Ya, kita sering bangga dengan apa yang kita miliki, tapi juga nanti ada ekstremis sebaliknya. Banyak kita mungkin malu dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu kita. Yang satu ekstrimnya kebanggaan, kenemenan, ya, keterlaluan. Yang satunya mindernya keterlaluan. Ada yang seperti itu. Maka saya percaya yang pertama, kalau kita ingin mengerti atau memahami impian Kristus bagi kehidupan kita, yang pertama kita harus belajar untuk menaruh kebanggaan-kebanggaan pribadi kita. Menaruh apa yang kita anggap sebagai aib dalam hidup kita, di masa lalu kita, stop sampai di sini. Ini yang pertama, saudara. Yang ekstrim yang pertama. Rasul Paulus berkata bahwa aku adalah orang Ibrani asli, aku tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, bangga kan saudara? Ya, tukang bakar gereja bangga saudara ya. Maka dari itu kita harus berdoa supaya semakin banyak orang yang tukang bakar gereja bertobat kayak Rasul Paulus, ya kan? Tentang mazhab, aku adalah orang Farisi yang paling terpandang pada saat itu. Aku anggota ini, aku anggota itu. Bapak Ibu saudara-saudari, monumen gengsi kita dapat menjadi penghalang Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Hari ini apa kebanggaan saudara di dalam mengiring Yesus? Aku dulu pernah begini, aku dulu pernah jadi ini, aku dulu pernah jadi itu, aku dulu menurutku seperti ini, menurutku seperti itu. Saudara, Tuhan itu bergerak. Dia bekerja dan bergerak dengan dinamis dalam hidup ini. Puji Tuhan, kalau dulu Tuhan pernah pakai kita. Puji Tuhan, kalau dulu kita pernah jadi gembala ini, gembala itu. Puji Tuhan, kalau dulu Tuhan pernah pakai kita jadi ketua seksi ini, ketua seksi acara ini, acara itu. Puji Tuhan kalau kita pernah, semua hal apa yang pernah kita banggakan di masa lalu kita. Puji Tuhan untuk itu semuanya, jangan dilupakan. Tapi taruhlah itu sebagai sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Ya,
Bersyukur untuk semuanya yang ada di belakang kita. Ucapkan syukur. Baik itu kebanggaan, baik itu hal-hal yang indah, memori-memori yang indah yang Tuhan pernah kerjakan. Ucapkan syukur dengan itu semuanya. Karena itu akan menjadi bahan yang akan Tuhan pakai untuk membentuk kita di masa-masa hidup kita selanjutnya. Amin, saudara. Kami tidak pernah lupa pengalaman 8 tahun ketika kami ada di Yogyakarta. Waktu masih jadi gembala di sana. Kalau mau di listing, ya memori-memori indah itu tidak tidak akan selesai, saudara. Ya, bisa dikatakan bahwa di sana itu semuanya itu hampir semuanya memori indah gitu aja. Ya, 2 anak kami lahir di sana, ya kan, ngalami gempa bumi di sana, melihara orang di sana, kasih makan jemaat di sana. Rumah kami jadi tempat penampungan jemaat ketika gempa bumi, semuanya tidur di rumah kami, bayangkan saudara, ya kan? Ya, kami harus kasih makan mereka puluhan orang, ya kan? Itu semuanya memori indah. Gunung Merapi meletus, saudara, jemaatnya juga lari ke rumah pendetanya, ya kan? Itu memori indah. Semua hal yang terjadi di sana adalah memori-memori yang sangat indah untuk kami. Tapi ada waktunya itu selesai. Ada waktunya kita harus berhenti dengan memori-memori indah itu. Ya, semuanya selesai, telah selesai. Tuhan punya sesuatu yang baru. Dan untuk menggapai sesuatu yang baru, untuk berjalan pada sesuatu yang baru, kita harus selesai dengan memori-memori indah yang manis itu, saudara. Itu sudah jadi bagian sejarah kehidupan kita. Halo? Bukan berarti lalu kemudian putus hubungan, tidak. Hari ini masih terus beberapa masih terus telepon, tanya, minta pendapat, karena saya percaya relationship, hubungan tidak akan pernah bisa dibawa. Hubungan itu dibawa sampai selama-lamanya, tidak akan pernah putus. Amin. Kemarin pagi, salah seorang pemimpin dulu yang di sana masih telepon, masih minta pendapat, saudara. Dia sedang mengalami satu hal, dia minta pendapat. Saya percaya itu, bahwa hubungan itu dibawa sampai selama-lamanya. Ya, tapi ada waktunya, memori-memori manis itu stop. Enough is enough. Karena Tuhan punya sesuatu ke depan. Ada perjalanan yang baru ke depan yang harus kita jalani. Maka yang ini, chapter pertama sudah selesai. Tuhan punya chapter-chapter selanjutnya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, dalam kehidupan kita semuanya seperti itu. Ada hal indah yang memang harus selesai. Dan kita berjalan kepada tantangan-tantangan yang selanjutnya dalam hidup ini. Bagaimana kalau itu bukan pengalaman indah? Bagaimana kalau itu adalah masalah-masalah yang terjadi di masa lalu kita? Bagaimana kalau itu adalah kegagalan kita? Bagaimana kalau itu adalah hal-hal yang sangat kita sesali di belakang? Kegagalan berumah tangga mungkin. Kegagalan dalam membangun hubungan baik dengan orang lain mungkin. Kegagalan hubungan yang hancur mungkin dengan ipar, dengan mertua dan semuanya. Apa yang terjadi di masa lalu kita? Berapa banyak itu menghantui kita sampai hari ini? Berapa banyak itu membuat kita lumpuh? Kita selalu terdakwa terus. Merasa tidak layak terus. Padahal Tuhan mau berikan sesuatu yang baru. Aku telah memulai sesuatu yang baru. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu lihat, kata firman Tuhan? Tapi kita masih berkutat di masa lalu kita. Kita masih berkutat di rasa bersalah kita. Kita masih berkutat di rasa kita terdakwa terus. Kita jadi bahan permainan dari si jahat loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Betul seperti itu. Satu sisi juga diperparah mungkin. Ini ya kita hidup di masyarakat timur seperti ini ya. Kadangkala kita ini terlalu judgmental dengan orang. Ketika kita lihat orang pernah gagal berumah tangga. Ya kan? Kadangkala kita melihat dengan agak sinis begitu ya. Dengan sebuah penghakiman. Kadangkala orang timur seperti itu. Tuhan loh gak seperti itu Tuhan saudara. Tuhan Yesus gak seperti itu. Dia menerima kita apa adanya. Betul? Dia menerima kita. Bapak Ibu tahu. Bahkan yang tergelap sekalipun dia terima loh. Dia pulihkan loh saudara. Tapi mengapa kadang kita memperlakukan sesama kita dengan judgmental semacam itu? So what gitu loh. Kalau ada orang yang pernah gagal berumah tangga datang ke tempat ini, beribadah lagi dan ingin membangun hidupnya lagi, so what gitu loh. Puji Tuhan kalau dia dipulihkan, puji Tuhan
kalau dia dibenahi, dibangun kembali kehidupannya, puji Tuhan, kalau Tuhan akan mengerjakan banyak hal lagi untuk masa depannya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. So what gitu loh, kalau ada orang, saudara, gereja itu bukan tempatnya orang baik-baik semuanya. Gereja adalah tempat bagi semua orang. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan. Gereja adalah tempat bagi semua kalangan. Oleh karena itu hari ini jangan kita menyesali apa yang ada di belakang kita. Itu jadikan pelajaran. Jadikan sebuah bahan studi untuk hidup kita. Jadikan pelajaran. Tapi jangan berkutat dalam rasa bersalah, rasa terdakwa terus. Engkau tidak bisa maju untuk meraih, untuk menggapai sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Ada seorang bapak yang dulu di Jogja ya saudara ya. Ada terjadi insiden di keluarganya, anaknya harus meninggal. Dia merasa bersalah. Andai aku begini, anakku tidak akan meninggal. Dia salahkan dirinya sendiri. Bertahun-tahun dia salahkan dirinya sendiri. Gara-gara aku anakku meninggal. Gara-gara aku anakku meninggal. Gara-gara aku anakku meninggal. Dia salahkan dirinya sendiri. Dia tidak mau dikasih kepercayaan apa-apa saudara. Dia takut. Dia takut terima kepercayaan. Dia takut sakiti orang. Dia takut ada apa-apa. Main ke pantai sama-sama. Ya, main ke pantai sama-sama dengan satu gereja, anak kecil apa semua, saudara. Ya, ada anak kecil, anak-anak main di tepi pantai. Dia sudah takutan, trauma. Takut nanti kena ombak, nanti. Enggak ada apa-apa loh, papa mamanya jaga kok. Bisa seperti itu. Trauma. Kebanggaan masa lalu itu juga bisa berarti kegagalan masa lalu. Berapa banyak orang masih hidup dalam trauma. Saudara, semua itu bisa membuat kita lumpuh. Saya mau kasih kabar baik buat saudara semuanya bahwa Tuhan punya sesuatu yang indah di depan kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua ini orang berdosa. Jangan judgmental kepada sesama kita. Amin, saudara. Jangan judgmental. Jangan judgmental. Karena Yesus menerima kita apa adanya. Yesus menerima semua kita apa adanya. Tentu ada proses nanti ke depan, betul. Tapi mari kita belajar membuka tangan kita kepada saudara-saudari kita untuk menerima mereka apa adanya. Untuk menyertai mereka ketika mereka mulai dibentuk lagi oleh Tuhan, dibangun kembali kehidupannya. Amin. Amin, saudara. Ya. Dia berkata, aku dari ini, aku dari itu, tentang kebenaran mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, dia bangga sekali dengan itu. Tapi justru itulah yang dia buang, saudara. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Keuntungan bagiku. Itu semuanya untung itu. Itu mendatangkan keuntungan bagi Rasul Paulus. Itu mendatangkan posisi buat dia. Itu mendatangkan segala sesuatunya buat dia, saudara. Ya, nama besar, posisi dan semuanya. Tapi sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Rugi. Kok bisa ngomong seperti itu? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia anggap itu kerugian. Itu keuntungan loh. Itu keuntungan. Tapi dia anggap itu sebagai kerugian. Semuanya dibuang karena dianggap semuanya itu sampah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua yang kita anggap sebagai aib masa lalu kita, maafkan saya mau berkata seperti ini, semuanya sudah jadi apa? Sampah. Buang semuanya. Taruh semua di belakang. Enough is enough. Tuhan punya hal yang baru untuk kita berjalan ke depan.
Jangan sampai kita kehilangan momentum yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan ingin mempromosikan kita lebih dalam lagi. Semua kuanggap sampah, kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Supaya aku memperoleh Kristus, katanya ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, apa yang telah lalu? Semuanya selesai. Dan bagi Rasul Paulus sekarang aku memperoleh Kristus. Sesuatu yang lebih berharga daripada semuanya. Apa impian Yesus bagi kita? Yang pertama, taruh semua kebanggaan kita di belakang. Taruh semua penyesalan-penyesalan kita di belakang. Selesai semuanya. Yang kedua, mari kita mengejar Kristus. Seperti Paulus juga mengejar Yesus Kristus. Amin. Mengejar pengenalan akan Dia. Mengejar pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu. Mengenal Yesus bertahap dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Bapak Ibu ngerti enggak? Ketika dia ngomong seperti ini, ketika Rasul Paulus ngomong seperti ini, itu taruhannya nyawa loh bagi dia. Saudara, tukang bakar gereja, kalau bertobat, kira-kira nasibnya gimana? Pernah pikir saudara? Halo? Orang paling radikal, begitu bertobat terima Yesus, itu taruhannya nyawa. Betul gak saudara? Itulah kenapa Rasul Paulus ketika bertobat terima Yesus dari Damaskus, ketika matanya buta, 3 hari kemudian didoakan, kemudian matanya bisa melihat lagi, dia tidak kembali ke Yerusalem. Kenapa? Nyawanya terancam. Dia pergi ke Yordan, dia pergi ke tanah Arabia itu. Dia pergi ke kerajaan Nabatian di sana namanya. Oke, 3 tahun aku ada di tanah Arab, katanya itu di Galatia ditulis itu. Kenapa 3 tahun saudara? Nyawanya terancam. Tuhan siapkan dia, belajar dulu. Ya, baru bertobat belajar dulu. 3 tahun belajar nggak dikenal orang. Sekarang artis baru bertobat, masuk ke TV, masuk ke YouTube, masuk kemana-mana. Betul nggak saudara? Ya kan? Maka dari itu Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari harus ngerti kenapa kita tidak gampang-gampang ngundang artis. Ya kan? Kenapa saudara? Hari ini kesaksian, haleluya, puji Tuhan, besok murtad saudara. Kenapa? Karena akarnya masih kecil. Masih bayi rohani, belum waktunya dimunculkan. Belajar Rasul Paulus, 3 tahun, gak ada yang kenal dia. Dia sembunyi, dia lari dari Yerusalem. Kenapa? Itu semua teman-temannya ingin bunuh dia. Dia lari ke tanah Arab itu, dia lari ke Nabatian itu. Yang sekarang, Bapak Ibu kalau lihat ya, di Petra itu loh, di Yordan itu loh, tempat larinya Rasul Paulus itu. Kerajaan di sana. Dia lari ke sana. Selain yang pertama dia selamatkan dirinya, yang kedua dia mau belajar. Dia belajar tentang Yesus yang baru dia kenal. Mari kita belajar mengenal Kristus bertahap dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk menyelaraskan mindset kita, perspektif kita, paradigma kita dengan mindset Yesus. Perspektif Yesus, paradigma Yesus. Dan ini harus waktu ke waktu, hari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Amin saudara. Mari kita belajar untuk mengenal pribadi Yesus. Supaya apa? Pada akhirnya mindset kita akan berubah, perspektif kita berubah, paradigma kita berubah. Yang pernah gagal, yang pernah berhasil ketika membangun hidup kembali dengan Tuhan, selaraskan mindsetmu, selaraskan perspektifmu, selaraskan paradigmamu dengan paradigma Kristus, perspektif Yesus, mindset Yesus, perlahan-lahan, so you can be a better person. Supaya saudara bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin.
ketika ada kesempatan-kesempatan kedua datang ke dalam hidupmu nanti, saudara sudah siap, jauh lebih siap, jadi pribadi yang lebih baik. Amin, saudara. Mari kita belajar. Inilah impian-impian Yesus bagi kita. Taruh semua di belakang, mulailah kejarlah dia, kejar pribadi Yesus. Belajarlah untuk mengenal dia. Time to time, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Ketika saudara datang di ibadah, saudara mulai mindsetmu mulai diubahkan oleh firman Tuhan. Ketika saudara mendengar renungan di CG-CG Anda, mindset mulai dibangun oleh firman Tuhan. Dalam berbagai kesempatan, saudara mulai bersinggungan dengan firman, dengan firman, dengan firman, dengan firman, dengan firman. Saat itu pribadimu, engkau mulai bersekutu dengan firman, semuanya mulai diubah. Mindsetmu mulai diluruskan kembali, diluruskan kembali, diluruskan kembali. Itu penting sekali. Amin. Ya, Bapak Ibu ya. Mari kita mengejar pribadi Yesus. Karena itu yang Paulus lakukan. Dan itu yang juga ingin Yesus untuk kita lakukan semuanya. Aku ingin mengenal dia. Yang ku kehendaki ayat 10 tadi apa saudara? Dikatakan apa? Untuk mengenal dia. Iya, baru bertobat. Aku ingin mengenal dia. Dia pakai waktu 3 tahun pertama. Untuk mengenal Yesus. Siapa dia? Yang telah membutakan mataku dan mencelikkan mataku kembali. Siapa dia? Yang telah kubakar gerejanya. Belum ada gereja waktu itu ya. Gedung-gedungnya. Yang telah kubunuh mungkin orang-orang pengikutnya. Siapa dia? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia. Mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sesimpel itu saudara, tapi itu butuh sepanjang waktu kehidupan untuk mengenal Yesus dari waktu ke waktu. Amin. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya, berarti ada usaha. Mengenal Yesus itu harus diusahakan. Kalau kita malas, kita tidak mau berusaha, ya nggak akan bisa. Harus ada usaha. Harus ada usaha. Kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kata mengejarnya itu adalah sebuah kata aktif, saudara. Aktif. Ada usaha aktif untuk mengejar pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan apa yang telah di belakangku. Lupakan semuanya. Lupakan kenangan-kenangan manis itu. Ya ada sih gak akan pernah lupa. Maksudnya taruh, saudara. Ya. Jangan ketika mungkin sudah mau membangun sesuatu, sudah diomongin, oh enggak bisa. Kalau menurut pengalaman saya, saudara ini loh. Ini yang sering jadi batu sandungan dalam hidup kita. Ini yang sering kali membuat kita tidak bisa maju lebih lagi karena kita sudah menjadi tawanan dari pengalaman kita. Pengalaman itu berharga. Pengalaman itu indah. Ya. Pengalaman itu akan mengajarkan kita sesuatu. Iya, betul. Tapi kondisi yang hari ini sudah berbeda pada kondisi yang dahulu ketika pengalaman itu ada. Halo? Betul saudara? Maka kondisi yang baru ini, Tuhan akan memberikan sebuah pengalaman yang baru. Jangan pegang erat-erat apa yang telah lama itu. Karena konteksnya sudah berbeda. Suasana situasinya sudah berbeda. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lupakan semuanya. Taruh semuanya. Lupakan kegagalan Anda. Lupakan trauma Anda. Taruh sudah, selesai. It is finished. Selesai. Lupakan semua yang telah di belakang. Aku melupakan yang telah di belakangku.
Apa yang dia lupakan, saudara? Semua di belakang. Kebanggaannya, keuntungannya, semua sudah selesai bagi Rasul Paulus. Keuntungan materi yang telah didapatkannya dari statusnya tadi, semuanya telah selesai. Penghargaan, nama besar dan semuanya telah selesai. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Arahkan diri saudara pada apa yang di depan saudara. Amin. Amin. Aku dulu senang sekali jadi sponsor, contohnya kalau ini CG, ya kan. Tapi sekarang saudara sudah jadi CGL. Aduh, kok berbeda ya dengan jadi sponsor. Saudara, konteksnya beda, situasi berbeda. Berkatnya beda, tantangan berbeda. Halo? Amin. Ya, arahkan diri kepada apa yang di depan. Arahkan diri kepada apa yang di depan. SD sama SMP sama SMA tantangannya beda-beda. Betul nggak saudara? Ya kan? Kadang ketika kita sudah kuliah dulu kita ngomong enak-enak SMA ya. Kita dulu ngomong seperti itu kan saudara. Seringkali kita bilang begitu ya. Ya, beda, naturnya sudah berbeda, semuanya sudah berbeda. Maka aku harus mengarahkan diriku ke depan. Mengarahkan diriku ke depan. Kepada apa yang di hadapanku. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Memperoleh panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku mengarahkan diriku ke depan karena Yesus memanggilku. Ada panggilan sorgawi. Ada sesuatu yang Tuhan telah aturkan untuk hidupku ke depan ini. Aku ingin mengejarnya. Aku ingin mengejarnya. Aku ingin mengejarnya. Kalau engkau berkata apa yang harus kita kejar setiap hari dalam hidup kita. Run, chase after Christ. Kejarlah Kristus dalam hidupmu. Kejarlah Yesus di dalam usahamu. Kejarlah Yesus di dalam pekerjaan saudara. Kejarlah Yesus di dalam seluruh segi kehidupan saudara. Amin. Kejarlah Yesus. Kejarlah Yesus. Maka hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Hidupmu akan membangun banyak orang. Kejarlah Yesus. Beda saudara. Orang kalau kejar Yesus sama kejar duit itu beda. Loh kalau kejar Yesus nggak kejar duit, enggak. Sama-sama. Tapi dampaknya bisa beda. Dampaknya beda loh. Betul saudara. Ya dampaknya beda. Saya tuh hari-hari ini, saya nggak biasanya ya, lihat apa, sering ngikuti kepo gitu ya, sudah ngikuti apa, Instagramnya orang, apa semuanya, enggak ya. Apalagi artis pesohor itu buang-buang waktu buat saya ya. Saya nggak suka yang gitu-gitu. Tapi beberapa kali ini ya saya terus saya dengarkan, ikuti beberapa statement ya kan, kata-kata bijak mungkin motivasi dari Ibu Anne Avanti ya, desainer Indonesia, seorang Katolik loh ya. Saya dengarkan saudara, kata-kata yang dia tulis, yang dia ucapkan, ya saya pelajari, saya baca perjalanan kehidupannya, ya sampai hari ini, saudara, bagaimana dalam keglamoran, ya itu karyanya kan dipakai oleh para pesohor semua itu ya, tapi hidupnya tetap mendarat di bumi, saudara, ya sampai hari ini, ya mengajarkan tentang apa, dalam hidup ini harus imbang, ya kan? Kalau ada berkat ya ada apa? Ada ujian, berkat ujian itu berjalan bersama-sama katanya. Ya, saudara, saya pikir ini adalah sesuatu yang indah sekali. Orang yang mengerti bagaimana hidup berdampak bagi orang lain. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Berdampak bagi orang lain, berdampak. Oleh karena itu mari kita belajar untuk mengejar Yesus dan menyelaraskan hidup kita. Menyelaraskan hidup kita, impian kita, hasrat kita, cita-cita kita dengan impian, hasrat, dan cita-cita dari Kristus sendiri. Mari kita belajar untuk menyelaraskan impian kita, hasrat kita sekali lagi,
impian kita, hasrat kita, cita-cita kita dengan impian Yesus, hasrat Yesus, cita-cita Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Itulah impian Yesus bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Dalam seluruh kehidupan kita, seluruh segi kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, keuangan semuanya. Mari kita belajar untuk menyelaraskan impian kita, hasrat kita, cita-cita kita dengan impian Kristus, hasrat Kristus, cita-cita Kristus. Supaya kita bisa mulai membangun. Bukan cuma jadi berkat itu normatif saudara. Saudara nggak buat apa-apa, kehadiranmu bisa jadi berkat buat orang lain, betul? Apalagi kalau saudara lucu orangnya, oke? Saudara adalah pencair suasana murni gitu ya. Saudara belum ngomong semua orang ketawa lihat saudara begitu ya. Saudara sudah jadi berkat kok. Ya. Jadi berkat itu normatif. Kita tidak perlu ngapa-ngapain, kita sudah jadi berkat buat sesama kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah membangun orang lain? Apakah kita sudah menginspirasi orang lain dan membangun orang lain? Ini adalah pertanyaannya saudara. Jangan puas cuma jadi berkat. Lucu pun kita sudah jadi berkat kok. Tapi apakah kita menginspirasi, membangun orang lain dengan kehidupan kita? Amin, Bapak Ibu. Mari hari ini saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mulai menyelaraskan impian kita, hasrat kita, cita-cita kita dengan impian, hasrat dan cita-cita Yesus bagi kita semuanya. Itulah impian Kristus bagi saudara dan bagi saya. Taruh semuanya, apa yang ada setelah lalu, kebanggaan, kegagalan, aib, trauma, apapun juga yang telah lalu, kemuliaan masa lalu, kebanggaan masa lalu, ego masa lalu, gengsi masa lalu, semuanya enough. Taruh saudara. Sekarang waktunya untuk kita bergerak maju, karena Tuhan siapkan buat kita hal-hal yang baru di dalam hidup ini.